Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keistiqomahan kita dan kumpulkan kita selalu dalam kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk dalam poin yang kelima dari adab tidur, yaitu qiraatu ayatil kursi indan naumi. Membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Jadi di antara bacaan-bacaan yang disyariatkan untuk kita baca, atau di antara wirid-wirid yang dianjurkan untuk kita baca sebelum kita tidur adalah membaca ayat kursi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakati Ramadan. Kita artikan ini secara cepat saja karena hadisnya panjang. Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menugaskan aku, mewakilkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakatin, menjaga zakat Ramadan. Bi hifdzi zakati Ramadan, menjaga zakat Ramadan, zakat fitri. Fa atani atin faja'ala yahshu minat ta'ami fa akhadtuhu. Lalu datanglah kepadaku pada suatu saat seorang pencuri, faja'ala yahshu minat ta'am, dan menjadikan dia mengambil makanan gitu. Lalu aku menangkapnya. Fa akhadtuhu, lalu aku memegangnya, mengambilnya, menangkapnya. Wa qultu, dan aku berkata, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, akan aku adukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, la arfa'annaka, benar-benar aku akan adukan kamu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu dia berkata, inni muhtajun, sesungguhnya aku ini butuh makanan yang diambil itu. Wa alayya 'iyalun, dan aku ini punya tanggungan, punya keluarga. Wa alayya 'iyalun, dan aku ini punya tanggungan keluarga. Wa li hajatun syadidah, dan aku ini punya kebutuhan yang sangat butuh, dan aku ini sangat butuh dengan makanan yang kuambil ini. Qala, kata Abu Hurairah, fa khallaitu anhu, lalu aku lepaskan dia. Lalu aku lepaskan anhu dari peganganku tadi itu. Fa asbahtu, kemudian pada waktu pagi, ketika memasuki waktu pagi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah.
apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam. Jadi Rasulullah SAW mengetahui, tentu dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau, karena waktu itu Rasulullah ada di rumah dan Abu Hurairah di gudang jaga makanan, harta zakat. Rasulullah SAW ketika waktu pagi bertanya kepada Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qala, Abu Hurairah berkata, qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan sadidatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaitu sabila. Wahai Rasulullah, syaka hajatan sadidah, dia mengadu, mengeluh, mempunyai hajat yang sangat, dia sangat butuh. Wa iyalan, dan dia punya tanggungan keluarga. Farahimtuhu, lalu aku kasihan kepadanya. Fakhallaitu sabilahu, lalu aku lepaskan atau aku berikan jalan kepadanya. Fakhallaitu, aku kosongkan sabilahu, jalannya, maksudnya aku lepaskan dia. Qala, Rasulullah SAW bersabda, ama innahu qad kadzabaka wa saya'ud. Adapun dia, sesungguhnya dia benar-benar mendustaimu. Qad kadzabaka, benar-benar dia bujuki awakmu. Wa saya'ud, dan dia akan kembali. Fa'araftu, lalu aku mengetahui, annahu saya'udu, bahwasanya si pencuri itu akan kembali. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan informasi dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayaudu, bahwasanya dia yang mencuri tadi malam itu akan kembali. Farasattuhu, lalu aku mengintai dia. Faja'a yahshu minat ta'ami, lalu dia datang dan mengambil dari makanan, dari harta zakat fitri. Fa'akhadtuhu, kemudian aku menangkap dia. Fakultu, dan aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan hadapkan kamu, akan aku laporkan kamu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, da'ni, lepaskan aku, lepaskanlah aku, fa inni muhtajun, sungguh aku ini muhtaj, aku ini butuh, aku ini membutuhkan. Wa alayya iyalun, dan aku ini punya tanggungan keluarga. La a'udu, aku tidak akan kembali lagi. Farahimtuhu, lalu aku kasihan kepadanya. Fa khallaitu sabilahu, kemudian aku lepaskan dia, aku berikan jalan kepadanya untuk lepas. Fa asbahtu, maka ketika masuk waktu pagi, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, atau bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asiruk, apa yang sudah dilakukan oleh tawananmu? Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syaka hajatan sadidatan wa iyalan, dia mengeluh, mengadu, menceritakan dia punya kebutuhan, sangat butuh, dan dia juga punya tanggungan keluarga. Farahimtuhu, lalu aku kasihan kepadanya. Fakhallaitu sabilah, lalu aku lepaskan dia. Qala, Rasulullah SAW bersabda, ama innahu qad kadzabaka wa saya'ud, adapun dia ini sesungguhnya dia benar-benar mendustaimu dan dia akan kembali lagi. Farasattuhu salalisah, kemudian aku mengintai untuk yang ketiga kalinya. Faja'a, jadi aku mengintai dia, menjaga harta
zakat Ramadan tadi itu untuk yang ketiga kalinya. Faja'a yahshu minat ta'ami, lalu dia datang lagi dan mengambil makanan. Fa'akhadtuhu, lalu aku tangkap lagi dia. Faqultu, lalu aku katakan, la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar kamu ini akan aku adukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza akhiru salasi marrat, dan ini yang terakhir, yang ketiga kali. Annaka tazumu, bahwasanya kamu telah berjanji atau telah mengatakan la ta'udu, tidak akan kembali, summa ta'udu, kemudian kamu kembali. Qala, dia berkata, da'ni, lepaskanlah aku. U'allimka kalimatin yanfa'ukallahu biha, lepaskanlah aku. U'allimka, aku akan ajarkan kamu. Kalimatin, beberapa kalimat, yanfa'ukallahu biha, yang Allah akan berikan manfaat dengannya. Qultu, aku menjawab, ma huwa, apa dia? Apa itu kalimat? Kalimat apa itu? Qala, dia mengatakan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtimal ayah. Jadi apa kalimat-kalimat itu? Dia mengatakan, idza awaita ila firashika, apabila kamu akan mendatangi ke tempat tidurmu, kemudian bacalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta yahtimal ayat, sampai selesai ayat, sampai sempurna ayat itu. Fa innaka la yazalu 'alaika minallahi hafidhun, maka sesungguhnya kamu sekali-kali la yazalu, akan senantiasa, 'alaika, atasmu, minallahi hafidhun, dari Allah penjaga. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan penjagaan kepadamu. Wala yakrobannaka syaitonun, dan setan la yakrobannaka, tidak akan mendekatimu, hatta tusbiha, hingga pagi. Fakhallaitu sabilahu, lalu aku lepaskan dia. Fa asbahtu, kemudian masuklah waktu pagi. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bertanyalah kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asirukal barihah, wahai Abu Hurairah, apa yang sudah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha fa khallaitu sabila. Wahai Rasulullah, za'ama, dia mengatakan, bahwa annahu, bahwasanya dia yu'allimuni, akan mengajarkan kepadaku, kalimatin, beberapa kalimat, yanfa'uni Allahu, yang Allah akan berikan manfaat dia dengan kalimat itu. Fa khallaitu sabilahu, lalu aku bukakan jalan untuknya, aku lepaskan dia. Qala, Rasulullah SAW bertanya, mahya, siapakah dia itu? Mahya, apa kalimat itu? Qultu, aku menjawab, qala li, dia berkata kepadaku, idza awaita ila firashika, idza, apabila awaita, engkau mendatangi, ila firashika, ke tempat tidurmu, faqra, maka bacalah ayat al-kursi, ayat kursi, min awwaliha hatta tahtimal ayah, dari awal sampai sempurna ayat, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Qala li, wa qala li, dan dia berkata kepadaku, wahai Rasulullah, la yazalu 'alaika minallahi hafidho, wa la yakrobaka syaitonun hatta tusbiha. Allah akan senantiasa, la yazala, akan selalu, 'alaika, atasmu, minallahi, dari Allah, hafidhon, menjaga, wa la yakrobaka syaitonun, dan syaitan, la yakrobaka, tidak akan mendekatimu, hatta tusbiha, hingga pagi. Wa kanu ahrasa syai'in alal khairi,
Wa kanu, dan mereka para sahabat-sahabat itu akhras, orang yang paling bersemangat syai'in terhadap sesuatu, alal khairi, atas yang baik. Artinya para sahabat itu orang-orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan walaupun itu kecil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu qad sadaqaka. Adapun dia itu tadi mengatakan seperti itu, sesungguhnya dia benar-benar telah jujur kepadamu. Qad sadaqaka, sungguh dia jujur kepadamu. Wa huwa kadzub, padahal dia itu kadzub, pendusta. Artinya orang yang suka berdusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu salasi layalin ya Aba Hurairah. Kamu mengetahui man tukhatibu, siapa yang berbicara mundu salasin, semenjak mundu salasi layalin, semenjak 3 malam itu, ya Abu Hurairah, wahai Aba Hurairah. Qala la, aku menjawab. Apa? Abu Hurairah menjawab, la, tidak. Qala, Rasulullah SAW bersabda, dzaka syaiton, itu adalah syaiton. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya panjang. Sampai menghabiskan 1/4 jam kita artikan. Ya. Kedua, padahal sudah kita percepat. Jadi secara garis besar hadis ini dibawakan karena adanya ucapan tawanan Abu Hurairah yang mengajarkan kalau kamu hendak mapan turu, hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Sehingga itu menjadi suatu bacaan yang bisa kita amalkan berdasarkan hadis ini. Itu termasuk perkara yang disunahkan untuk kita baca ketika kita hendak tidur. Sebelum kita tidur, kita disunahkan untuk membaca ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhir. Insyaallah kita semua hafal itu. Jadi sudah tahu itu ilmunya. Prakteknya terserah Anda. Ya. Jadi kita hanya menyampaikan, menasihati kepada diri kita sendiri, dan masing-masing kita telah mengetahui itu. Adapun prakteknya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa mengamalkannya. Karena harus kita akui, ya, sudah banyak yang kita telah ketahui, tapi tidak sebanyak yang kita amalkan. Ya, belum banyak yang kita amalkan, gitu ya. Dari sampai 5 poin ini, mungkin yang sudah diamalkan berapa? Itu mana itu ai, mungkin ya apa turut tok itu. Bismika Allahumma amudu wa ahya. Taksak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang panjang ini, ya, di mana Abu Hurairah mengatakan, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Menugaskan kepadaku Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Dari sini zakat Ramadan itu bisa dikumpulkan. Bahkan dikumpulkan beberapa hari sebelum akhir hari pengeluaran, sebelum hari raya Idul Fitri. Abu Hurairah menjaga sampai 3 hari, berarti ya sekitar 3 hari itu. Ya, artinya tidak harus dikeluarkan mendekati Ramadan. Memang yang paling utama adalah saat sebelum kita berangkat ke tanah lapang. Itu yang paling utama. Sehingga orang-orang yang miskin bisa makan, ya, bisa makan, bisa masak, dan akan mungkin sorenya gitu, ya, malamnya gitu, kita kasihkan. Boleh dikasihkan sendiri-sendiri ataupun boleh dikumpulkan seperti ini kan dikumpulkan, sehingga saking banyaknya yang terkumpul itu sampai Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaganya. Jadi boleh dikumpulkan sebelum dibagikan berdasarkan hadis ini. Kemudian seseorang yang diwakilkan, yang diwakili, seorang yang ditunjuk untuk menjaga, diamanailah untuk menjaga sesuatu barang. Dia boleh memberikan kepada orang lain
jika yang menyuruh itu membolehkan. Adapun kalau yang menyuruh menjaga itu tidak membolehkan, maka haram untuk kita berikan kepada orang lain. Berdasarkan hadis ini, di mana Rasulullah SAW tahu harta itu dikasihkan oleh tawanan Abu Hurairah, nano gitu. Dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan. Maka berdasarkan ini, boleh orang yang ditugaskan sesuatu, menjaga barang atau apa, boleh dia memberikan atas sepengetahuan orang yang menyuruhnya. Jika yang menyuruhnya itu ridho, maka boleh. Kalau tidak ridho, maka tidak boleh. Kemudian kata Abu Hurairah, ketika dia menjaga harta atau makanan zakat itu, zakat fitri itu, zakat itu dicuri orang, dan ditangkap oleh beliau. Ini menunjukkan yang pada akhirnya kita mengetahui bahwasanya itu adalah setan dari bangsa jin, ya, dari bangsa jin. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu bisa menjelma menjadi sesuatu yang diinginkan, mungkin menjelma menjadi manusia dan kelihatan dan bisa dilihat. Jadi masuk ke alam kita, menjelma menjadi cakwat atau yang lainnya bisa dan kelihatan. Dan itu banyak hadis-hadis yang lain juga seperti itu. Ya, karena masuk ke alam kita, maka hukum yang berlaku adalah hukum kita. Karena nampak, bisa dilihat, yang berlaku adalah hukum kita, bisa ditangkap. Seperti Abu Hurairah mampu menangkap jin ini. Yang pada asalnya jin itu tidak bisa dilihat. Kita tidak bisa melihat jin. Berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan teman-temannya, sehingga jin dan teman-temannya itu bisa melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Maka berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini, hukum asalnya kita tidak bisa melihat jin. Maka kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin, ada beberapa kemungkinan. Ya, ada yang asalnya jin itu nggak bisa dilihat secara oleh kita, gitu, secara dohirnya itu. Kok ada orang mengaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya, maka pasti berdusta. Ya, artinya menyalahi ayat itu. Bisa jadi dia berdusta, bisa jadi dia betul lihat-lihat karena dia punya teman jin, berkawan dengan jin, belajar ilmu jin, sehingga dia bisa melihat bangsa jin. Dan itu biasanya melakukan ritual-ritual tertentu dengan latihan-latihan tertentu, atau pakai sesaji-saji tertentu, atau wiritan-wiritan tertentu. Bahkan ayat Al-Quran pun bisa dipakai untuk itu. Tapi nggak benar, karena tujuan Al-Quran itu bukan untuk itu. Diselewengkan, ya, diselewengkan. Baca surat jin supaya bisa ndelok jin. Ada dulu yang praktek, saya masih kecil sendiri ceritain begitu. Pasang lampu petromak, bacakan surat jin, durung tutup entek surat jinnya wis metu. Jaluk opo kue. Bayangan saya waktu itu masih kecil ceritain, kaya Aladin metu tuh kok lampu. Sendi kok dawuh Tuhan. Bayangan anak kecil waktu itu ceritain gitu. Jadi kadang-kadang bisa dia diselewengkan Al-Quran itu untuk hal-hal yang memang tidak disyariatkan untuk itu. Ya, seperti ada ya di Blimbing itu, dari keluarga saya sendiri, itu setiap kali orang mau ngambil garam atau ikan di tambaknya, itu mesti lihat, ya keluarga saya itu pasti lihat dia. Jadi punya tambak di Sedayu juga. Itu ada orang bilang sama dia, Pak Haji, sampean dalu kok ijek di tambak ini. Tapi jawaban keluarga saya itu gini, tapi yang di barang kayak gini. Padahal dia tidur di rumah. Itu jinnya. Jadi kan ngamal-ngamal tertentu, amalan-amalan tertentu, kemudian muncul itu. Jadi kadang-kadang kalau barangnya itu diambil, kata mertua saya yang putri itu, kalau ada barangnya diambil, itu mesti kesurupan yang ambil. Kemudian datang ke rumah, kemudian
Mbok diapal kayak ngombe apa wis waras. Jadi ternyata waktu saya tanya gitu, dia itu ngamalkan ayat kursi, tapi yang diamalkan. Jadi yang diamalkan itu ayat kursi dibaca sekian-sekian, gak usah saya sebutkan, nanti saya amalkan. Gitu. Jadi dia waktu haji itu nggak tahu dia kok bisa mendapatkan kitab itu, nggak tahu. Kitabnya itu yang kemarin rame itu loh, Daqaiqul Akbar. Yang kata Ustadz Faizar itu kitab sihir itu. Yang ketika dia tanya itu di Mesir, kata tukang penjaga apa? Penjaga tokonya itu, untuk apa kamu beli kitab itu? Itu kitab sihir gitu. Kata Ustadz Faizar. Nah dari situ diamalkan. Ya, itu bisa seperti itu. Ya betul. Termasuk cerita dari Ustadz Firanda gitu, yang temannya minta diruqyah itu, karena dia ngamalkan pakai ayat Al-Quran gitu, kemudian malah kejinan. Ya karena salah niat. Ya salah niat, walaupun Al-Quran gitu. Jadi jadikan sekian dan macam-macam lah gitu. Jadi secara asalnya jin itu tidak bisa dilihat oleh kita. Ya, jin itu tidak bisa dilihat oleh kita. Dan kita juga tidak perlu pengen tahu jin. Ya, pengen tahu urusan jin. Sehingga harus belajar ilmu jin. Gak perlu. Urusan kita sendiri sudah merepotkan. Ya, urusan kita ini manusia, urusan dakwah yang merepotkan kok pengen tahu urusan jin barang itu. Enggak perlu gitu. Malah kita nanti terfitnah. Ya, terfitnah. Jadi tidak ada hebatnya orang mengetahui tentang jin dan sebagainya, itu enggak ada hebatnya. Malah bisa jadi dukun ya. Nah, fitnahnya jin lalu nanti ujung-ujungnya dukun. Ujung-ujungnya dukun. Jadi berdasarkan hadis ini, jin itu yang asalnya tidak bisa dilihat, itu bisa menjelma sesuai dengan yang dia inginkan, menjelma menjadi seperti orang, bahkan rupanya mungkin yang ada di sini bisa dia, dan bisa dilihat. Akhirnya bisa dilihat dan hukumnya masuk hukum kita, bisa ditangkap. Kalaupun dipukul ya mungkin dia kesakitan juga. Ya bisa. Yang berlaku adalah hukum kita. Makanya Abu Hurairah bisa menangkap dia. Bisa menangkap dia. Pelajaran yang lainnya bahwasanya jin itu seperti kita, berbicara seperti kita, bahasa manusia. Mungkin jin Jawa yang ngomongin Jawa, jin Kalimantan ngomongin bahasa Dayak, jin Sulawesi bahasa Bugis dan sebagainya. Jin Inggris juga mungkin bahasa Inggris gitu. Jin Arab ya tentu bahasa Arab. Ya, ini kan jin Arab ini, Abu Hurairah ini ngomongnya Arab ini. Ya. Jadi berbicara dengan bahasa kita. Dan dia juga punya keluarga seperti kita. Ya, punya kehidupan yang hampir sama dengan kita. Nah, yang beda alamnya saja. Dia juga butuh makan. Dan jin itu memang makan. Ya, jin itu makan. Termasuk dari hadis-hadis Nabi yang lain juga menunjukkan bahwasanya jin itu makan. Di antaranya kita dilarang makan tangan kanan dan tangan kiri, tangan makan dan minum dan menggunakan tangan kiri, seperti yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Adab makan, karena alasannya ada kata Rasulullah, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Jadi setan itu yo mangan kata Rasulullah, makan, tapi makannya pakai tangan kiri. Setan itu juga minum, tapi minumnya tangan kiri. Demikian pula hadis yang lain yang Rasulullah SAW menyebutkan, yang sudah kita pelajari juga, bahwasanya kalau kita makan tidak baca bismillah, maka setan itu ikut makan bersama kita dan gemuk akhirnya. Dapat penginapan, dapat tidur, dapat makan. Sampai ada cerita setan yang ngobrol dengan temannya, kamu kok gemuk sekali, rambutmu melicin. Iya kan sampean kok kuru. Nah kak kuru piye ngaku angger bengi ora tau mangan nih. Oh masih tak nggone iku wonge angger mangan iku maca bismillah, mlebu main donga. Ya gak untuk bagian, aku gak untuk tempat nginap, gak untuk mangan. Ya ngene iki lah. Compang-camping kurus ini. Lah sampean piye? Wah aku enak gitu. Sing tak nggone iku ora tau kali ndonga, ora tau mangan tangan kiwa. Ya
saksek wae nek turu gitu. Mangan ya warak terus anggar bengi gitu. Jadi itu kan Rasulullah. Jadi setan itu gemuk jadinya. Makan tiap hari. Makan ikut makan sama manusia yang makanannya dia tidak baca bismillah. Dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin itu dunianya hampir sama dengan kita. Punya keluarga, ya, punya ya, makan, minum. Hanya saja makan minumnya tangan kiri tadi. Kemudian disebutkan juga jin itu ada beberapa jenis, ada yang melayang di udara, ada yang dan sebagainya. Wallahu alam, itu yang dapat sebatas itu yang kita pahami. Ya, adapun kemudian detail-detailnya ya kita nggak tahu, gitu. Nggak bisa 100% percaya dari cerita-cerita orang yang macam-macam. Itu ada jin model tuyul, ono jin model kuntilanak, jerangkong, bongkotan, suster ngesot, Cino jempor, Dracula, wewe gombel, kemamang, apa meneh? Orang mantan dukun. Ya kan itu sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu. Ya, sesuai dengan apa daerahnya masing-masing. Nah kalau di Eropa ya mungkin Dracula, wis iku wae mentok-mentok gitu. Ya kalau Cina ya vampir, mentok-mentok gitu. Indonesia wae dhewe model Cina. Nah ngene iki Cina ya guyu kok rasane yo. Ya. Kita kembali kepada hadis ini. Jadi itu yang kita dapatkan dari ini. Jadi mereka itu juga makan, minum, ya makanya mereka juga hampir sama lah seperti kita, termasuk kewajibannya tentunya beribadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian boleh kita mengadukan kemungkaran atau aibnya orang lain kepada hakim, kepada penguasa. Karena Abu Hurairah menangkap maling ini kemudian ingin melaporkan kepada Rasulullah SAW. Yang mana kalau itu orang Islam maka kita kan tidak boleh membuka aibnya. Oh, maling Rasulullah gitu. Nah, ini kalau yang seperti ini boleh mengadukan untuk menghilangkan kemungkaran itu. Kemudian mana tadi? Jadi mereka juga punya kebutuhan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui dari informasi tentu saja dari Allah Subhanahu Wa Taala wahyu. Jadi boleh tadi terakhir boleh mengadukan kemungkaran pada penguasa, pada hakim. Kemudian dari sini juga kita mengetahui bahwasanya jin itu ada yang miskin. Jin itu ternyata ya kembali lagi kepada seperti kita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sampai nyolong-nyolong kan saking miskin nih, gitu. Yang nyolong-nyolong, jin miskin. Ya sing dicolong lho kok gak bangsa jin dewi gitu. Ya tentu saja ada fitnah, ada godaan yang ingin ditinggalkan. Jejak digitalnya seperti itu. Karena memang tujuan mereka adalah terhadap manusia, menggelincirkan manusia. Kalau seandainya sekarang, wah fitnahnya malah lebih besar. Ya, kalau seandainya ada jin kemudian menjelma menjadi cakwat kemudian nyolong dan ditangkap, besok yang nangkap itu bercerita sak pasar dengar semua. Wih sakti gitu, bisa nangkep tuyul, bisa nangkep jin model cakwat. Sudah di cakwat gitu. Ya gitu lah, sing parak sing gareng. Nah penyebut Pak Ji suka aku. Artinya pasti itu fitnahnya akan lebih besar. Dia akan menceritakan hal itu dengan luar biasa dengan tambahan-tambahannya kan. Oh sekarang baru bisa lihat jin aja, masya Allah. Gempar sudah. Beritanya sampai kemana-mana gitu. Apalagi kok sampai iso nangkep terus ditaleni, nongol cakai masjid gitu. Nah, malah luar biasa fitnahnya. Tapi untungnya ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, jin itu juga ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan, samalah seperti kita. Kemudian yang bisa kita dapatkan juga dari hadis ini adalah sifat seorang muslim yang selalu husnudon. Yang selalu husnudon. Ya, selalu husnudon. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu an ketika
si pencuri ini yang ditangkap ini kemudian menghibah, mengibah. Beda ya, menghibah dengan mengibah. Menampilkan melas ya, ngibah, mengibah. Menampilkan sikap supaya mendapatkan ibah. Melas gitu. Maka Abu Hurairah melepaskannya dan percaya dengan omongannya. Ini adalah bentuk husnudon. Jadi pada awalnya memang kita ini husnudon dengan orang lain yang memang secara umum ini orang Islam lah gitu. Kita harus husnudon. Yang kita kedepankan adalah prasangka baik dan memberikan uzur ya jika dia melakukan suatu keburukan. Makanya orang Islam itu gampang dibodohi. Maka senengane husnudon. Gak mentolonan gitu. Ya disambati gak diduwe, melas-melas, wis kan orang atas ya satu saya togus. Ya, terong dino gak mangan iku. Coba dipikir terong dino gak mangan apa gak mati. Tapi ya percaya wae. Kayak iya. Wis engkai sepurane menisan, sing kai wis sepuro. Gak saking apike. Wis sepurane ae mau iso engkai 150. Nah, itu sikap Jawa ya sih. Itu husnudon gitu. Nah, ini husnudon, wong Islam itu gampang dibujuki, ditampilkan yang indah-indah wis sing elek-elek wis gak ketok kabeh. Dan memang seharusnya seperti itu. Karena yang kita orientasi kita itu adalah akhirat, bukan keuntungan duniawi. Itu asal hukum kita dengan sesama kita adalah husnudon. Pelajaran yang lainnya adalah sikap seorang muslim itu akan selalu membenarkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap seorang muslim itu akan selalu membenarkan ucapan Nabi SAW. Makanya Abu Hurairah mengatakan bahwasanya dia yakin dia akan kembali. Fa'araftu annahu sayudu liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu, lalu aku tahu. Jadi belum lihat, Abu Hurairah sudah merasa tahu kalau setan itu akan datang lagi, pencurinya itu akan datang lagi. Fa'araftu, lalu aku mengetahui annahu sayaudu, bahwasanya dia akan kembali liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan nanti malam dia akan kembali. Maka sudah selayaknya kita juga seperti itu, selalu membenarkan ucapan Rasulullah SAW, meskipun belum melihatnya, meskipun belum membuktikannya, meskipun belum ngerti faedahnya apa dengan larangan atau informasi Rasulullah SAW itu, atau kewajiban yang Rasulullah SAW wajibkan itu. Kita selalu membenarkan kalau ucapan Rasulullah SAW. Dan tingkat pembenarannya ini harus lebih dari pembenaran terhadap ucapan orang lain. Jangan disamakan. Nah, kebanyakan kita ini malah nisfi-nisfi, ya. Separuh-separuh gitu. Kadang-kadang malah lebih percaya omongan orang daripada omongan Rasulullah. Ketika disampaikan hadis Nabi SAW begini, biasa saja. Ya percaya, bagaimana gak percaya ucapan Nabi. Tapi tingkat kepercayaannya itu ternyata masih kalah dengan yang menginformasikan nok kono liwake wake. Gitu. Kok iso wal ngono. Naurno di bagus. Kini parek-parek kene lore jembatan Pantai Kotang. Lah sama budal itu isu to, isu wis meruput ngono. Bagus saya percaya nih. Gitu ya. Padahal Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah SAW ya percaya, piye Nabi gak percaya piye. Tapi ya kok nggak ada tindakan seperti itu. Segera cepatnya dalam mensikapi mungkin informasi dari Rasulullah dibandingkan informasi dari sesama kita. Rasulullah SAW menginformasikan ini oleh mlebu surga, bahkan mlebu surga ini kok ijek. Ijek ngono. Barang siapa yang berjalan satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk ke surga. Lah kok gak yang cepet-cepet gitu loh. Kok saat ini kok kayak mau sekali saja. Mari gini. Si esok cepetan cak pari gitu teh ini. Ya kan? Seperti itu kan? Gitu. Sodako gitu dan sebagainya. Berarti kan apa ya? Tingkat kepercayaan gitu. Tingkat membenarkannya itu masih kalah dengan membenarkan informasi dari orang lain. Coba kemarin-kemarin. Nok ngaduk ono karnaval. Mestilah wis disirono, mesti percaya. Ojo lewat kono, lewat wangono.
macet on karnaval, percaya. Gong delok is percaya. Nah, mudah-mudahan jadi sentilan untuk kita semua. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya ayat kursi itu selain dianjurkan untuk kita baca setiap selesai sholat, artinya sebagai zikir ba'da sholat, selain disyariatkan untuk kita baca pada pagi dan sore hari, ayat kursi itu juga sebagai zikir atau bacaan sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur ya. Dan ini seperti yang saya ungkapkan di awal-awal tadi ini. Ya, Rasulullah SAW membenarkan akan informasi dari setan itu. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah sahabat itu adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan. Sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Sahabat itu orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Seperti Abu Hurairah. Ketika sudah mengatakan, wis aku gak balik meneh. Sama tak wis toncol to. Mau sama tak warai sujine kalimat sing dengan kalimat itu sampean oleh manfaat teko Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal datangkan penjaga nanggone sampeyan nalika turu sampai isu. Ya wis gak apa. Padahal sudah dibujuki tiga kali. Karena saya kalah dengan semangat untuk mengamalkan suatu kebaikan. Ya. Dan ini juga bentuk khusnudzon dia. Bentuk khusnudzon sahabat kepada orang ini. Padahal jelas malingan loh. Wis ketangkep bahasa 2 kali, masih dipercaya sama Abu Hurairah. Karena menyampaikan sesuatu yang dianggap itu baik karena dia ingin mengamalkan. Nah, jadi sekali lagi sahabat itu mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari generasi terbaik ini adalah orang-orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah setan itu pada asalnya ya, karakternya setan itu adalah pendusta. Adalah pendusta. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis ini, bahwasanya dia adalah kadzub, pendusta. Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Sesungguhnya dia benar-benar sekarang ini jujur mbek sampean. Padahal dia itu seorang pendusta. Padahal dia adalah pendusta. Jadi setan itu asalnya adalah pendusta, gitu. Pendusta, makanya nggak boleh kita percaya. Makanya kita nggak usah deket-deket dengan setan, ya, karena karakter awal, karakter dasarnya itu adalah pendusta. Kok seneng tenan duwe kanca setan gitu? Ora setan udah jin kok. Nah iya jin niku, setan niku bangsa jin niku, dominan niku setan niku bangsa jin, masih manusia ya ana jin, ana setane. Tapi kan lumayan cek ketok. Lah nek setan niku jin niki sing gak ketok. Ya, jin muslim kok. Tahu ndelok KTP ini. Oh, dengan kita aja gitu. Kita aja kadang-kadang bingung ini muslim atau enggak ini. Gitu. Yang kita ketok. Apalagi dengan jin itu dibujuki. Padahal ngaku leluhurnya juga, ngaku mbahnya. Gitu loh, percaya gitu. Ya, pada Imam Syafi'i itu dalam sebuah ungkapan, ya, ini juga kemarin sempat ramai di YouTube juga, yang diprotes sama dukun-dukun itu. Jadi kalau nggak percaya sihir itu nggak percaya Al-Quran. Iya bener, bener terang. Ya, Al-Quran menyebutkan sihir, cuma maksudnya itu bukan nggak percaya sihir gitu. Ya, bukan nggak percaya sihir. Sihir sekarang itu yang banyak itu adalah trik, gitu loh. Jadi Imam Syafi'i mengatakan orang yang bisa melihat jin, man za'ama min ahlil adalah annahu yaral jin abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyya.
Dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah sebutkan orang yang mengaku menurut orang-orang yang adil gitu, bahwasanya orang yang bisa melihat jin itu batal kesaksiannya, artinya nggak bisa dipercaya. Ya bisa dipercaya, dibatalkan masa itu jin. Wah, kayak tidak ada saksi. Ya. Nggak bisa dijadikan saksi, batal kesaksiannya. Kita kembali ke sini. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan yang lainnya adalah bahwasanya setan itu dasarnya adalah pendusta. Makanya dalam hal ini kita nggak usah pengen punya teman setan, ya. Dan ketika disebut setan di sini yang dimaksud adalah jin. Jadi kasus ini adalah kasus jin, bukan setan manusia. Karena setan itu juga ada dari jenis manusia. Yang mana disebutkan dalam suatu ayat likullin nabiyyin aduwwan syayatinal jinni wal insi. Jadi setiap nabi itu ada musuh-musuh, punya musuh-musuh setan, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Tapi secara dominan, secara asal disebut setan itu mesti larinya ke jin. Ya seperti kita lah gitu. Ketika disebut bau, ampun, mesti orientasi kita itu ke sesuatu yang nggak enak, ampun, nggak enak. Ampun, wangi yo. Yo ndak ngono, mesti ampun yo. Nah, mesti orientasi kita kepada bau yang tidak enak. Padahal ambu itu bau itu ada dua, bisa jadi wangi, bisa jadi busuk. Tapi ketika orang menyebut ambu nih, nah itu orientasi nih mampu terasi, mau mampu apa, pasti gak enak lah gitu. Ketika disebut setan, mesti awal yang ditunjuk itu adalah jin. Jadi nggak usah punya teman dengan jin. Nanti kita ini ketipu. Ya, orang yang berteman dengan jin rata-rata akan ketipu. Ya. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lain bisa kita dapatkan, bisa saja orang yang punya ilmu itu tidak mengamalkan. Nah, ini kita semua tahu, karena kita sendiri begitu kan. Kadang-kadang kita sudah tahu tetapi ya nggak mengamalkan. Jadi ngerti dusta itu nggak boleh. Kita sudah tahu bahwasanya dusta itu termasuk dosa. Tapi banyak kita tuh berdusta. Iya toh Ra? Lu gak jawab. Nek kono takon bojone dhewe-dhewe gitu. Tenan bojone. Ya. Berdusta, mesti kadang-kadang kita berdusta. Jadi orang yang ngerti itu tidak selalu mengamalkan. Contohnya setan ini. Dia ngerti itu. Tapi dia nggak mengamalkan. Mau setan ngamal nopo? Dia ngerti orang yang baca ayat kursi itu akan dijauhi dari setan, dijaga oleh Allah. Dia nggak mengamalkan itu. Nah, jadi orang yang ngerti itu tidak selalu dia mengamalkan. Contohnya setan ini ngerti tapi nggak ngamal. Kemudian pelajaran yang lain apa mana kira-kira ini? Nah, pelajaran yang lainnya adalah disyariatkannya kita membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Dan dengan bacaan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat dengan mendatangkan penjaga untuk kita sampai pagi. Ya. Kita ini kalau tidur itu nggak ngerti apa-apa, ya. Kadang-kadang hujan deras, ada petir, ada apa gitu ya nggak bangun. Karena nggak ngerti apa-apa. Cokot lampu ya nggak ngerti. Cokot kalau jengking, cokot ikut jempolani ya raro. Ya karena memang kita dalam tidur. Maka dalam kondisi yang kita sangat lemah itulah kita betul-betul masrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa-doa yang diajarkan Rasulullah, ya, doa kepasrahan, ketundukan, ya, penyerahan diri kepada Allah di saat kita hendak tidur. Ya. Mudah-mudahan apa yang
bisa kita dapatkan poin-poin pelajaran yang tentu mungkin antum juga bisa mengambil poin-poin yang lainnya dari hadis yang panjang ini. Bisa direnungkan kembali di rumah dan bisa diambil poin-poin yang bisa memperbaiki diri kita. Nah, semoga apa yang kita baca, kita pelajari, kita tadabburi memberikan faedah kepada kita, minimal tambahan ilmu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon diberikan kemudahan bisa mengamalkannya. Selanjutnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.